Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semuanya, semoga Allah selalu melapangkan rezeki, kesehatan, dan ketenangan hidup untuk kita. Dalam kesempatan ini, mari kita membahas sesuatu yang sering kita anggap sepele, namun ternyata bisa menjadi sebab datangnya kesempitan hidup, datangnya masalah yang tak kunjung selesai, bahkan bisa menjadi penyebab seseorang hidup miskin sepanjang hidupnya. Apa itu? Ia adalah kesalahan-kesalahan dalam menjalin silaturahmi. Sahabatku, silaturahmi adalah pintu rezeki. Rasulullah menyampaikan bahwa siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi. Tapi sebaliknya, jika silaturahmi justru dipenuhi kesalahan-kesalahan yang buruk, maka rezeki bukan hanya tertutup, tapi bisa hilang tanpa bekas. Banyak orang merasa sudah baik, sudah sopan, sudah ramah. Padahal tanpa disadari mereka melakukan kesalahan fatal yang membuat rezeki tidak berkah. Maka dalam naskah panjang ini, kita akan membahas 14 kesalahan silaturahmi yang sering terjadi, bahkan dilakukan oleh orang-orang yang merasa dirinya sudah benar. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan memperbaiki diri. Kesalahan pertama adalah datang bersilaturahmi hanya ketika ada maunya. Sahabatku, ini adalah penyakit yang banyak sekali terjadi. Orang datang ketika membutuhkan bantuan, ketika ingin meminjam sesuatu, ketika ingin meminta pertolongan, ketika ingin menitipkan urusan. Tapi ketika tidak butuh apa-apa, ia menghilang. Ini bukan silaturahmi, ini memanfaatkan orang. Hubungan seperti ini tidak membawa berkah. Bahkan, banyak orang yang kehidupannya sulit karena ia hanya datang ketika ada kepentingan. Silaturahmi yang benar adalah menjaga hubungan tanpa menunggu waktu membutuhkan bantuan. Kesalahan kedua adalah menunda berkunjung padahal mampu. Tidak sedikit orang yang sebenarnya punya waktu, punya kendaraan, punya kesehatan, namun menunda terus silaturahmi. Nanti saja, besok saja, kalau sempat. Setelah ditunda, ia lupa. Setelah lupa, jarak semakin jauh. Setelah jauh, hubungan menjadi dingin. Ketika hubungan dingin, pintu rezeki pun ikut tertutup. Allah membukakan rezeki melalui hubungan antar manusia. Jika kita merenggangkannya, kita pun merenggangkan pintu-pintu berkah. Kesalahan ketiga adalah bersilaturahmi dengan niat pamer. Ada orang yang sengaja berkunjung untuk menunjukkan rumah barunya, barang-barang mahalnya, pakaiannya, perhiasannya, kendaraan barunya, atau keberhasilannya. Ia tidak datang membawa doa, tapi membawa kesombongan. Kehadiran seperti ini tidak menenteramkan hati, justru menimbulkan iri, dengki, dan rasa tidak nyaman. Padahal silaturahmi adalah untuk menguatkan cinta dan kasih sayang. Kesombongan hanya membuat rezeki hilang perlahan. Kesalahan keempat adalah merendahkan keluarga yang dikunjungi. Ada orang yang ketika berkunjung, ia mencela kondisi rumah tuan rumah, meremehkan pekerjaan mereka, membandingkan kehidupan mereka dengan orang lain. Gunakan nada netral dan tenang. Perbuatan itu menyakiti hati dan memutus hubungan tanpa disadari. Silaturahmi seperti ini tidak membawa manfaat, hanya membawa dosa dan menutup pintu rezeki. Padahal Allah sangat mencintai orang yang menjaga perasaan saudaranya. Kesalahan kelima adalah hadir tapi hatinya tidak benar-benar hadir. Ada orang yang datang hanya formalitas. Ia duduk tapi tidak benar-benar menghargai tuan rumah. Ia datang sambil bermain ponsel. Ia mendengarkan setengah hati. Bahkan ada yang lebih sibuk foto-foto daripada berbincang dengan niat yang baik. Silaturahmi seperti ini kosong. Hatinya tidak tersambung. Rezeki datang melalui hati yang tersambung, bukan sekadar tubuh yang duduk di ruangan yang sama. Kesalahan keenam adalah datang membawa gosip. Ini adalah kesalahan besar. Ada orang yang datang hanya untuk membicarakan keburukan orang lain. Ia membawa cerita sana-sini, memecah hubungan, dan menanam rasa benci. Padahal silaturahmi harus membawa kedamaian. Orang yang membawa gosip tidak hanya memutus hubungan orang lain, tapi juga memutus rezekinya sendiri. Karena rezeki tidak akan datang kepada hati yang kotor dan mulut yang suka menyakiti. Kesalahan ketujuh adalah datang tapi membuat suasana tegang. Bukannya membawa senyum, malah membawa amarah. Bukannya memberikan ketenangan, malah memunculkan pertengkaran. Ada orang yang suka menyinggung, suka menyerang, suka mengkritik tanpa adab. Sikap seperti ini malah membuat orang lain enggan menerima kehadirannya.
Jika orang tidak merasa nyaman atas kedatangan kita, maka itu pertanda silaturahmi kita belum benar. Kesalahan ke-8 adalah datang tanpa adab berbicara. Ada yang datang lalu berbicara kasar, meninggikan suara, menyela pembicaraan, membicarakan hal yang tidak pantas, atau bahkan menertawakan kesulitan orang lain. Padahal, adab adalah inti dari hubungan. Tanpa adab, semua kebaikan hilang. Banyak orang sudah berniat baik berkunjung, tapi rezekinya tetap sempit karena lisannya menyakiti orang lain. Ingatlah sahabatku, satu kalimat bisa membuka pintu rezeki, satu kalimat pula bisa menutupnya selamanya. Kesalahan ke-9 adalah tidak menjaga waktu saat berkunjung. Ada orang yang datang terlalu lama, mengambil waktu tuan rumah, mengganggu pekerjaan, atau datang di waktu yang tidak tepat. Padahal silaturahmi yang baik adalah yang membuat tuan rumah senang, bukan terbebani. Jangan sampai silaturahmi menjadi beban. Jika kita membuat orang lain sulit, maka kesulitan itu akan kembali kepada kita. Kesalahan ke-10 adalah datang lalu membicarakan masalah uang. Ini adalah kesalahan yang sering dilakukan tanpa disadari. Ada yang berkunjung lalu membawa percakapan soal utang, pinjaman, investasi, atau ajakan berbisnis. Silaturahmi adalah untuk menjaga hati, bukan untuk menagih, bukan untuk menawarkan sesuatu. Boleh berbicara hal tersebut, tapi dengan adab yang tinggi dan suasana yang tepat. Jika tidak, hubungan akan rusak dan rezeki pun ikut rusak. Kesalahan ke-11 adalah datang membawa perbandingan. Anakmu kok tidak seperti anaknya si A? Rumahmu masih begini, si B sudah begini. Kerjamu masih di situ, si C sudah sukses besar. Kalimat seperti ini merobek hati dan membuat hubungan jauh. Allah tidak menyukai orang yang meremehkan dan membanding-bandingkan. Jika kita membuat orang lain kecil, maka Allah akan mengecilkan rezeki kita. Kesalahan ke-12 adalah tidak tahu terima kasih. Ada orang yang datang, tapi tidak mengucapkan terima kasih atas jamuan, waktu, dan keramahan tuan rumah. Ia merasa semua itu hal biasa. Padahal ucapan terima kasih adalah adab dasar. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia tidak akan bersyukur kepada Allah. Dan orang yang tidak bersyukur tidak akan ditambah rezekinya. Kesalahan ke-13 adalah terlalu sering meminta. Ada orang yang setiap kali datang selalu minta bantuan, minta tolong, minta uang, minta ini itu. Bukan masalah meminta, tapi terlalu sering dan tidak pernah memberi. Sikap ini membuat orang lain menjauh, dan ketika orang menjauh, rezeki ikut menjauh. Kesalahan ke-14 adalah memutus hubungan hanya karena masalah kecil. Ada orang yang memutuskan silaturahmi hanya karena tersinggung sedikit, hanya karena salah paham, hanya karena masalah kecil yang sebenarnya mudah diselesaikan. Padahal, hidup ini tidak akan pernah lepas dari ketidaksempurnaan. Jika setiap kesalahan kecil kita jadikan alasan memutus hubungan, maka seumur hidup kita akan dikelilingi kesempitan. Karena hubungan manusia adalah jalan datangnya rezeki, dan orang yang memutus hubungan telah memutus jalannya sendiri. Sahabatku, sampai di sini kita telah membahas 14 kesalahan fatal yang tanpa disadari membuat hidup seseorang menjadi sempit, rezekinya seret, dan hatinya tidak tenang. Pada blok kedua nanti, kita akan memperdalam bagaimana dampak setiap kesalahan ini dalam kehidupan nyata, bagaimana cara memperbaikinya, dan bagaimana mengubah silaturahmi menjadi magnet rezeki. Sahabatku semuanya, kita melanjutkan ke blok kedua. Di bagian ini, kita akan menguraikan lebih dalam tentang bagaimana kesalahan-kesalahan silaturahmi tadi bisa membuat seseorang miskin sepanjang hidupnya. Kita juga akan membahas bagaimana cara memperbaikinya agar silaturahmi kembali menjadi pintu rezeki yang luas. Mari kita mulai dari dampak pertama, rusaknya hubungan hati. Ketika silaturahmi dilakukan dengan cara yang salah, hati menjadi jauh, padahal rezeki bergerak melalui hati manusia. Banyak peluang datang dari hubungan yang baik, peluang kerja, peluang usaha, kepercayaan, kemudahan, pertolongan, dan berbagai bentuk kebaikan lain. Jika hati orang lain menjadi tidak nyaman kepada kita, maka kita telah menutup pintu rezeki yang Allah titipkan melalui mereka. Dampak kedua adalah hilangnya keberkahan. Orang yang bersilaturahmi dengan niat buruk seperti ria, pamer, merendahkan, atau bergosip tidak akan mendapatkan keberkahan.
Rezeki mungkin tetap ada, tapi tidak berkah. Ia habis tanpa tahu kemana. Ia datang tapi tidak membuat bahagia. Ia banyak tapi tidak menenangkan hati. Inilah tanda rezeki tidak berkah, dan salah satu sebabnya adalah kesalahan dalam silaturahmi. Dampak ketiga adalah menumpuknya dosa yang tidak terasa. Setiap menyakiti hati orang lain, setiap meremehkan, setiap membandingkan, setiap kalimat menyindir, setiap gosip yang dibawa, semua itu adalah dosa yang menghalangi rezeki. Allah tidak akan menambah rezeki kepada orang yang merusak hubungan manusia. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa menyakiti hati orang lain bisa membuat seseorang tertahan rezekinya hingga bertahun-tahun lamanya. Dampak keempat adalah hilangnya pertolongan manusia. Dalam kehidupan ini, sesungguhnya kita tidak hidup sendiri. Banyak rezeki datang dari bantuan orang lain, dari informasi yang mereka sampaikan, dari kepercayaan yang mereka berikan, dari peluang yang mereka buka. Jika kita merusak hubungan dengan adab yang buruk, maka manusia akan menjauh. Dan ketika manusia menjauh, rezeki pun ikut menjauh. Setelah memahami dampaknya, mari kita membahas bagaimana memperbaiki silaturahmi. Pertama, luruskan niat. Silaturahmi harus dilakukan karena Allah. Datang bukan untuk pamer, bukan untuk berharap balasan, bukan untuk kepentingan tertentu, melainkan untuk menjaga hubungan. Kedua, jaga adab. Masuk dengan salam, berbicara dengan lembut, menghargai waktu tuan rumah, tidak memotong pembicaraan, dan menjaga lisan dari komentar negatif. Adab adalah kunci utama silaturahmi. Ketiga, datang membawa doa. Setiap kali berkunjung, doakan saudara kita. Doa yang tulus tanpa diketahui tuannya adalah amalan yang sangat dicintai Allah dan menjadi magnet rezeki. Keempat, jangan terlalu lama berkunjung. Pastikan waktu kita tidak mengganggu aktivitas tuan rumah. Silaturahmi singkat tetapi berkualitas lebih baik daripada lama namun penuh beban. Kelima, jadilah orang yang membantu, bukan yang selalu meminta. Jika tidak bisa membantu materi, bantu dengan semangat, waktu, ilmu, atau doa. Jadikan kehadiran kita sebagai hadiah, bukan beban. Keenam, maafkan hal kecil. Jangan biarkan masalah sepele merusak hubungan panjang. Jika orang lain melakukan kesalahan, ingatlah bahwa kita pun pasti banyak salah. Ketujuh, jaga hati agar tidak merasa lebih baik dari orang lain. Rezeki bukan soal siapa yang paling kaya atau paling hebat, tetapi siapa yang paling bersyukur dan paling menjaga hubungan. Kedelapan, jangan memulai pembicaraan yang membuat suasana tidak nyaman. Hindari gosip, pertengkaran, perbandingan, dan sindiran. Silaturahmi harus menjadi tempat hati beristirahat. Kesembilan, bersyukur ketika dikunjungi. Sambut dengan senyum, ringankan hati tamu. Berikan air minum jika mampu. Sekecil apapun, sambutan yang baik membuka pintu rezeki. Kesepuluh, jaga konsistensi. Silaturahmi bukan hanya dilakukan setahun sekali. Ia harus menjadi kebiasaan yang terus dirawat. Hubungan yang dibangun hanya sesekali tidak akan menjadi jalan rezeki. Sahabatku, ketika kita memperbaiki silaturahmi, kita sebenarnya sedang memperbaiki banyak hal. Kita memperbaiki hubungan, memperbaiki hati, memperbaiki cara berbicara, memperbaiki niat, dan memperbaiki cara kita hadir dalam kehidupan orang lain. Semua ini akan menjadi sebab rezeki datang dari arah yang tidak kita sangka. Bayangkan, jika setiap orang yang kita kunjungi merasa senang dengan kehadiran kita. Bayangkan, jika setiap keluarga yang kita temui merasa nyaman. Bayangkan jika teman-teman kita merasa bahagia ketika kita datang. Bayangkan jika tetangga kita selalu mengingat kita dengan kebaikan. Semua energi positif itu akan kembali kepada kita dalam bentuk rezeki, kemudahan, bantuan, dan keberkahan. Pada akhirnya, sahabatku, hidup ini bukan soal berapa banyak uang yang kita punya, tetapi seberapa banyak kebaikan yang kita bangun. Silaturahmi yang baik bukan hanya menambah teman, tapi menambah pintu rezeki. Ia membuat hidup menjadi lapang, hati menjadi tenang, dan perjalanan hidup menjadi ringan. Maka mari kita memperbaiki silaturahmi kita mulai hari ini. Benahi adabnya, luruskan niatnya, perbaiki lisannya,
dan jagalah agar tidak menyakiti hati siapapun. Semoga Allah membuka pintu-pintu rezeki yang seluas-luasnya bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.